Kemudian di sini netek di pangkal. Ini menandakan biasanya ini tanaman-tanaman pinggir yang keteduhan ini. Kalau dalam bahasa Jawa kioman. Selain itu air sangat kurang. Nah, ini umumnya tanaman pinggir yang posisi tanahnya lebih tinggi, kemudian keteduhan, bisa saja ini dekat-dekat dengan pohon-pohonan sehingga cahaya matahari kurang. Maka warnanya juga hijaunya hijau nggak menentu. Kemudian ini netek, ya biasanya karena kekurangan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian dimanapun berada. Salam tani, bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Dan kita lanjutkan ya. Kalau bentuknya seperti ini, biasanya karena menyentuh tanah sehingga tidak terkena sinar matahari, akhirnya pigmen warna hijau tidak keluar. Kemudian di sini terjadi jitet seperti ini akibat tanaman kurang mampu dalam proses pembesarannya. Jadi kolaborasi antara warna dengan bentuk ini menandakan bahwa tanaman timun ini masih awal-awal pembuahan. Karena dari sini nampak kelihatan ini menyentuh tanah ataupun mulsa, sehingga posisi buah ini pastinya di bawah. Dan karena di bawah pasti banyak yang tidak normal, karena ini akan menyentuh bidang media tanam dengan suhu yang tidak konstan, sehingga akan berpengaruh pada alokasi makanan untuk proses pembesaran, dan ini akan menyebabkan cekek leher seperti ini. Pada proses pembesaran di sini berlangsung normal, tapi pada saat mulai proses pembesaran di pangkalnya ini terhambat. Kalau saya bilang buah setengah main. Dan biasanya ini terjadi ketika proses pembesaran buah di saat yang sama tanaman lagi gencar-gencarnya dalam proses pembentukan bunga dan bakal buah yang baru. Sehingga tanaman ini sangat kekurangan kalium dan kalsium. Karena otomatis untuk proses pembentukan bakal bunga atau bakal buah yang baru, apalagi sampai rame, itu kalsiumnya banyak terreduksi untuk pembentukan bakal bunga dan buah yang baru, sehingga buah-buah yang ada di bawah ini tidak tercukupi dalam asupan hara nutrisi serta airnya, menjadikan buah ini tidak normal. Maka apabila cabang di bawah itu dipangkas, kondisi buah ini tidak ada, sehingga tanaman itu akan lebih terfokus pada proses pemapanan dirinya baik secara pertumbuhan maupun perkembangan. Intinya kita menyiapkan tanaman itu agar siap untuk bisa berbuah dan berbunga. Mengingat kalau seperti ini pun buru-buru kita buahkan, banyak nanti yang tidak normal, yang tidak laku. Kemudian ini teman bisa lihat sudahlah pigmennya hilang, banyak garis-garis kuning, warna hijaunya juga menjadi berkurang, dan di sini bentuk permukaan dari buah ini bergelombang seperti jeruk purut. Ini secara otomatis dipastikan tanaman terkena virus atau keriting, khususnya virus Gemini. Dan ini biasanya tanaman tersebut apabila berbuah mulai dari bawah sampai atas, apabila tidak ditangani dalam hal asupan nutrisi melalui daun, akan berlangsung hal yang sama sampai masa hayatnya tanaman tersebut. Solusinya nanti teman-teman untuk bisa menghentikan aktivitas virus, saran saya dengan menggunakan Prima SAS dosis 50 cc ditambahkan dengan Salmar Andalan dosis 30 cc per tangki pada tanaman-tanaman yang sakit. Kemudian hindari dulu penggunaan pupuk yang mengandung nitrogen. Kalaupun kita melakukan pengocoran dengan pupuk peraman yang tidak mengandung nitrogen, misalnya kita mengaplikasikan pupuk kalium, magnesium, sulfur seperti Kamas, Paten Kali, yang kita peram bersamaan dengan pupuk fosfat seperti Petipos maupun SP36. Sedangkan untuk pupuk yang mengandung nitrogen kita hindari dulu.
Kemudian kalau ada bentuk buah yang seperti ini biasa tanaman timun kita selain terserang virus juga terserang downy mildew. Kalau di Medan downy mildew itu dikenal sebagai penyakit kresek atau geradak, atau kalau dalam bahasa yang umum itu penyakit embun bulu. Kita lanjut ya. Nah, yang ini juga hampir sama yang tadi, tapi ini biasa kondisi tanamannya sangat kronis terserang virus dan kresek atau downy mildew. Kemudian kalau yang ini cekek leher di pangkal, kemudian pucuk juga tidak normal dan di sini tidak simetris. Ini juga karena tanaman belum siap ya, dan sangat kekurangan kalsium maupun kalium serta boron, bisa dilihat dari sini. Kemudian di sini ya, dimana permukaan kulit buah ini tidak bisa membentuk corak-corak sebagaimana warna pada kondisi buah yang normal. Apalagi bisa kita tandai dari alur warna ini ya. Di sini kan nampak bahwasanya kalau orang Jawa bilang itu jitet, seperti pakaian yang berkedut gini. Ini kan artinya tekanan rangsangan untuk membesarkan terhambat. Ini karena faktor kaliumnya yang sangat kurang, didukung juga dengan defisiensi kalsium. Nah, yang ini lebih cenderung pada tanaman yang belum siap untuk berbuah. Dan biasanya yang seperti ini buah-buah di bawah, namun di atas dari buah ini terlalu rame atau terlalu banyak jumlah bakal buah yang terbentuk, maka tanaman menjadi tidak kuat. Ya, intinya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pada proses pembentukan bunga dan buah baru itu sangat membutuhkan kalsium, boron, dan fosfat yang cukup tinggi. Namun kondisi tersebut tidak tersedia secara cukup untuk tanaman. Akhirnya tanaman layaknya besar pasak daripada tiang, kebanyakan buah tapi tidak sanggup menafkahi. Nah, kalau ini ya, ini juga abnormal. Ini biasanya kekurangan unsur boron dan kalium. Kalau kalsiumnya cukup karena kondisi permukaan buah sudah mengkilat, namun bentuknya yang tidak sempurna. Ini karena faktor kekurangan boron dan kalium. Nah, untuk model yang seperti ini ya, bengkoknya ini berkerut-kerut seperti jeruk purut ya, bergelombang. Kemudian pigmen tidak terbentuk, alurnya nampak jelas, dimana pigmen hijaunya hilang. Tapi di satu sisi ukuran buahnya sudah lumayan besar. Ini menandakan bahwa tanaman tersebut sudah terinfeksi virus, namun belum parah. Ditambah lagi dengan kondisi banyaknya bunga ataupun calon buah baru di atas buah ini. Nah, kalau ini sedikit normal. Ini biasa karena faktor memang kebanyakan adik ini. Artinya tanaman sudah kurang kuat untuk menafkahi buah-buah yang lama atau buah-buah yang awal terbentuk. Maka itu siapkan tanaman agar sehat dulu, sehingga tanaman menjadi lebih siap untuk proses pembungaan, pembentukan buah, dan proses pembesarannya. Ini lagi masih sama ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau ini biasanya terjadi selain pada tanaman yang sudah terkena penyakit virus ataupun juga downy mildew yang disebabkan oleh jamur. Di sini juga ada faktor hama yang menusuk dan menghisap pada saat buah masih kecil ini. Ini bisa ditandai dari nampak ya bintik bekas luka gigitan ataupun tusukan. Kemudian di sini netek di pangkal. Ini menandakan biasanya ini tanaman-tanaman pinggir yang keteduhan ini. Kalau dalam bahasa Jawa kioman. Selain itu air sangat kurang. Ini umumnya tanaman pinggir yang posisi tanahnya lebih tinggi, kemudian keteduhan, bisa saja ini dekat-dekat dengan pohon-pohonan sehingga cahaya matahari kurang. Maka warnanya juga hijau nggak menentu. Kemudian ini netek, ya biasanya karena kekurangan air. Kita lanjut. Ini neteknya atau cekek lehernya ini biasa pada saat buah masih kecil, pengaruh dari hama. Ini kan bekas digorok ini ya, memanjang. Biasa ulat nih, jenis-jenis ulat Spodoptera ya, yang kecil berwarna hijau itu, yang biasa menggorok permukaan buah-buah muda. Nah, selanjutnya yang ini udah jelas ini kurang kalium dan kalsium. Kita
karena yang terhambat adalah proses pembesarannya. Harusnya ini bila terjadi percepatan dalam proses pembesarannya sudah membesar dahulu sebelum adik-adiknya melakukan proses pembesaran. Dan ini buah-buah yang ada di paling bawah, karena terlihat dari ini ada tanah, kemudian warnanya ya seperti yang saya jelaskan juga tadi. Nah, ini buah ini bisa dikatakan normal tapi belum super, karena bentuknya juga belum lurus ya, masih ada sedikit bengkok. Nah, ini sedikit bengkok ya, ini biasanya karena tanamannya sehat tapi banyak buah dan bakal bunga di atasnya yang berlebihan, sehingga buah ini tidak terpenuhi secara kebutuhan haranya dalam proses pembesaran. Kemudian kita lanjutkan untuk bedah dari daging buah ya. Jangan pakai ini ya, sayang, ini bisa dimakan ini. Bentuknya juga agak normal, pakai yang jelek aja ya. Nah, ini yang jelek. Jadi buat sahabat dan rekan tani, bahwa apabila kita ingin menciptakan buah-buah timun yang normal dengan kondisi kualitas dan kuantitas yang baik, ini seperti ini ya. Kita lihat daging buahnya kan tipis nih. Ini menandakan bahwa asupan kalium dan nitrogennya kurang. Dan ini apabila diteruskan akan membuat buahnya ini lebih cenderung memproduksi biji, bukan daging buah. Ini seperti ini. Karena sejatinya membuat bobot buah timun itu adalah secara persentase daging buahnya. Semakin tebal maka semakin padat dan semakin berat. Dan apabila kita ingin membuat daging buah timun itu tebal ya, maka yang kita banyak butuhkan adalah nitrogen dan kalium. Kemudian untuk membuat lapisan terluar dari buah, khususnya kulit ari, agar mengkilap dan terlihat cerah sehingga segar, itu kita harus banyak memberikan asupan kalsium dan boron. Dan apabila sahabat dan rekan tani sudah menggunakan Salmar maupun Saka, insya Allah ini sudah bisa teratasi ya, karena di situ kadar boron dan silika serta kalsiumnya itu sudah dalam bentuk tersedia sehingga cepat untuk dimanfaatkan tanaman. Tapi buat sahabat-sahabat tani yang menanam timun pembenihan ya, yang kemarin ada beberapa yang share di grup warung kopi, apabila kita ingin memperbanyak jumlah biji, maka kita harus banyak menerapkan pupuk yang mengandung kalium dan fosfat ya, misal MKP, Multi KP, kemudian sejenis yang lain, atau dengan sistem pemberian pupuk peram yang komposisi fosfatnya lebih tinggi seperti SP36 atau TSP atau Vertipos. Ini akan merangsang proses pembentukan biji, dan biji akan besar-besar apabila kalium dan fosfatnya asupannya cukup tinggi. Apalagi dalam aplikasinya kita bantu dengan mencampurkan Salmar andalan, sehingga alokasi nutrisi fosfat dan kaliumnya akan lebih cenderung ke biji-biji yang ada di dalam buah. Saya rasa sementara cukup ini dulu yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat adanya. Saya Budi Harto dari Setabat Langkat, Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia dan salam tani. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.